Tuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sini akan mempresentasikan tentang rencana tindak lanjut dari tugas PKG PJOK diseminasi di gelombang kedua PKG PJK Wajo. Rencana tindak lanjut RTL. Latar belakang itu pendidikan kebugaran jasmani adalah pendekatan dalam pendidikan yang memfokuskan pada konsep, prinsip, dan strategi mengajar kebugaran dalam rangka membantu peserta didik untuk mengembangkan dan menjaga gaya hidup aktif dan sehat. Model ini melampaui pembelajaran yang semata-mata hanya berupa aktivitas fisik dan olahraga. Rancangan pembelajaran kebugaran jasmani dan kesehatan berbasis proyek PBL, pembelajaran berbasis proyek. Metode pengajaran di mana siswa belajar dengan aktif dan mengeksplorasi masalah dan tantangan di dunia nyata. Pendekatan ini menekankan pada proses belajar yang interaktif dan partisipatif. Tujuan pembelajarannya itu meningkatkan keterampilan motorik dasar dan kemampuan fisik siswa. Kemudian mendorong siswa dan mengadopsi gaya hidup sehat dan aktif secara fisik yang berkontribusi pada kesehatan yang optimal. Kemudian menanamkan kebiasaan aktivitas fisik yang berkelanjutan sepanjang hayat. Kemudian mengajarkan pentingnya keselamatan saat beraktivitas fisik dan mencegah cedera. Kemudian di capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian pertama itu meningkatkan kesehatan jantung. Kedua, membentuk kebiasaan hidup sehat. Ketiga, meningkatkan koordinasi dan keseimbangan. Langkah-langkahnya itu guru berkoordinasi dengan rekan sejawat dalam kombel terkait dengan program yang akan dilaksanakan. Kemudian berdiskusi dengan peserta didik untuk merumuskan strategi pembelajaran. 3, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi terkait strategi apa yang akan digunakan. Guru PJOK sebagai fasilitator dan rekan sejawat sebagai kontributor dan peserta didik sebagai peran utama dalam kegiatan ini. Lanjut, hasil yang diharapkan yaitu peserta didik mampu untuk melakukan kampanye kesehatan dan program latihan kebugaran. Produk hasil karya di sini itu yang akan dipublikasikan itu buku catatan berisi dokumentasi, latihan fisik, dan perkembangan kesehatan pribadi siswa. Kemudian kampanye kesehatan untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan di sekolah atau komunitas. Kemudian rencana yang telah disusun dan disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan kesehatan masing-masing siswa. Lanjut di pertanyaan kunci. Apa saja komponen dari kebugaran jasmani dan bagaimana mempengaruhi kesehatan kita? Lanjut, apa peran teknologi dalam mendukung program kebugaran dan kesehatan pribadi? Bagaimana cara memodifikasi latihan atau aktivitas fisik agar sesuai dengan individu dan kebutuhan khusus, Kemudian tipe proyek. Proyek ini itu tipenya itu tantangan membuat karya, di mana tipe ini itu siswa ditantang untuk merancang dan menjalankan program latihan kebugaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kesehatan mereka. Contohnya itu seperti siswa membuat jadwal latihan harian, mencatat perkembangan fisik, dan mengevaluasi hasil akhir yang telah mereka buat. Kemudian di tipe proyek seperti tadi, tantangan membuat karya, keterlibatannya itu di kelas 7 dan kelas 8. Kemudian model pendidikannya itu model pendidikan kebugaran. Waktu kegiatan mungkin di bulan depan, karena guru yang terlibat itu PJOK. IPA ini sebenarnya kan terlibat semua, cuma ini khususnya ini kayak IPA itu siswa dapat mempelajari anatomi dan fisiologi tubuh melalui proyek kebugaran. Kemudian di bahasa Indonesia, siswa dapat menulis esai atau laporan tentang pentingnya kebugaran dan kesehatan.
Kemudian di informatika siswa dapat menggunakan teknologi seperti aplikasi kesehatan dan program analitik untuk memantau kebugaran dan kesehatan mereka. Kemudian di matematika siswa dapat melacak dan menganalisis data kebugaran seperti detak jantung dan peningkatan daya tahan, jumlah kalori yang terbakar. Kemudian di pernyataan dan kapasitas yang dimiliki sekolah, program ini digunakan sumber daya yang digunakan itu aset manusia seperti guru dan peserta didik. Kemudian aset fisik itu sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Kemudian aset lingkungan itu selama masih di lingkungan sekolah. Kemudian rencana evaluasi dan kemungkinan tantangan yang akan dihadapi. Rencana evaluasi ini akan dilakukan secara berkelanjutan melalui observasi langsung selama proses pembelajaran. Kemudian siswa dapat diminta membuat jurnal harian tentang aktivitas, pola fisik, dan pola makan. Kemudian tantangan, yaitu ada beberapa hal yaitu siswa mungkin kurang tertarik atau tidak berpartisipasi aktif dalam kegiatan kebugaran jasmani. Solusinya itu mungkin menggunakan pendekatan yang lebih menarik dan variatif dalam kegiatan olahraga serta memberikan motivasi tambahan. Ya, itu saja, mungkin sempat ada tambahan atau saya kaitannya dengan itu tadi ya Bu, kebugaran jasmani dan kesehatan. Jadi kaitannya dengan kesehatan. Mari kita memberikan anak-anak itu apa-apa yang seharusnya dilakukan untuk perilaku hidup bersih. PHBS di sekolah tadi termasuk juga. Jadi mulai dari sekarang barangkali diterapkan mulai dari kita tadi bahasa Indonesia, matematika, TJK, kaitannya dengan perilaku hidup bersih. PHBS ini bisa barangkali dijadikan materi-materi apa-apa tentang kesehatan supaya ini anak-anak tahu bahwa betul-betul sehat itu nyaman dan kita bisa menikmatinya. Kemudian di rumahnya juga bisa dia lakukan seperti itu, perilaku hidup. Mulai dari gurunya barangkali bisa menambahkan itu materi-materinya supaya anak-anak bisa lebih mengetahui kaitannya dengan kesehatan. Itu motivasi saya. Sebenarnya bagus juga Bu, untuk kan ada UKS kita punya. Ya. Anggota UKS itu kita berikan materi, kemudian anggota UKS itu kan bisa kayak belajar kan, apalagi namanya itu kan kayak pembelajar dari teman sejawat sebenarnya kan, dari siswa ke siswa kan anggota UKS itu kita bekasi materi tentang hidup sehat, kemudian siswa anggota UKS sampaikan melakukan sosialisasi seperti kan kampanye hidup sehat. Kan siswa masuk ke kelas, anggota UKS masuk ke kelas, misalkan kelas 8A atau 8B secara bergantian. Jika itu saja untuk saya, kan kita punya UKS yang sudah dibenahi, tinggal kita memberikan materi kepada anggota UKS, kemudian anggota UKS ini kan sebagai bisa itu jadi program mereka untuk rekan sejawat membantu pembelajar dari teman apa ada istilahnya itu tapi saya lupa. Jadi ini yang kita maksimalkan untuk kan dia sebagai perpanjangan tangan toh dari kita. Menyebarkan informasi terkait dengan kesehatan, ya. Kan dia bisa mengkampanyekan kesehatan. Ya, bagus sebenarnya. Jadi ini kuncinya sebenarnya yang paling utama ini adalah pembina UKS yang harus memaksimalkan.
Semua bertanggung jawab untuk memberikan materi itu, cuma kan yang anunya ini perpanjangan tangannya kan di UKS. Ya. Namun untuk pelaksanaan itu Semua kita. jangan tidak itu pesan sendiri. Sebuah sendiri kami pribadi itu juga terkait dengan Pak Abi ya. Tadi dia nasihat yang dulu ikut olahraga. Tadi saya ikut secara kajiannya. Mungkin untuk mata pelajaran yang lain bisa juga contoh kajian apa yang diberikan oleh atau diajarkan oleh mata pelajaran di bulan. Itu saya tidak salah saya ambil tadi. Anak-anak yang dulu tidak suka dengan olahraga, tidak mau ikut olahraga, ada yang tidak salah. Kalau yang itu kan ini mungkin ya kan ini masih siswa mungkin kurang tertarik atau tidak berpartisipasi aktif. Karena begitu biasanya anak-anak yang cenderung suka dengan BBK, dia itu cenderung suka dengan mata-mata yang lain, tapi biologi, dengan utang, tapi kalau BBK, kenapa gimana mungkin kan itu memang hari ini juga ini ada yang memang itu ya kurang minat dengan BBK. Jadi harus memberikan menggunakan pendekatan yang lebih menarik dan kreatif kegiatan olahraga itu saja menggunakan pendekatan yang lebih menarik dan kreatif. Itu kayak contohnya di ruangan di kelas kalau misalnya mata pelajaran biasanya kan 3 jam. 3 jam itu pasti 1 jam pasti ada aktif 1 jam tapi pasnya menurun Pak. Jadi mungkin ketika kita berikutnya kita seluruh anak-anak di bawah misalnya kita saja pembelajaran tentang tumbuhan dan ini anak-anak tumbuhan ini namanya tumbuhan vegetatif, ini namanya vegetatif. Ini mungkin kiat-kiatnya untuk guru ya. Kalau masalah yang kurang aktif bisa kayak dikasih tugas begini. Ada kayak proyek tuh. Bukan Bu skrip. Kayak kan ada kayak kertas plano itu, kayak kertas plano kemudian bisa dikasih anak-anak sticky note kan ada pertanyaan itu biar dia jawab kemudian dia kasih variasi atau gambar-gambar yang sesuai dengan kreasi mereka. Kan kayak ini bisa bikin apa ya istilahnya kertas origami. Kan dia kalau ada siswa suka melipat tuh dia bisa bikin karakter kayak ini kelinci, kupu-kupu atau gajah dan yang lain begitunya. Ini sebenarnya yang dikerjakan di tampilan ini seperti sebenarnya apa yang diajarkan untuk saya sama kita. Masih mungkin Bapak Ibu dalam bahasa itu saya seperti mungkin modelnya. Sebenarnya itu apa menghidupkan kegiatan belajar mengajar dalam kelas seperti kan daripada kita kasih itu anak-anak mencatat atau kita yang ceramah di depan pasti ada bosan ya. Kan kalau di kayak begini dibagi kelompok anak-anak kan tugasnya itu kan terbagi, ada kayak menghias kertas plano, ada kayak mencari jawaban, kemudian menulis, begitu. Jadi semua siswa itu terlibat aktif dalam melaksanakan tugas yang akan diberikan atau yang telah dilakukan. Seperti itu untuk saya dulu di 1 minggu di pelatihan tatap muka di PKG PJK. Begitu. Bagus kita melakukan itu di depan. Iya Bu, kayak mading itu juga kan kayak disuruh kan. Dan nanti sebenarnya penyiapan plano dengan iya kayak sticky note gini dengan spidol itu yang diperlukan sebenarnya nggak?
Saya bertanya juga karena saya mana ajaran bahasa Inggris dan sekarang kalian saya masih banyak itu itu pembelajaran dulu kalau kita diajar saya itu semua aktif tidak ada. Iya, begitu. Pembelajaran ada di rumah. Misalkan kayak selesai nih anunya ini C planonya kan tinggal siswa tempel kemudian presentasikan ke temannya tuh kalau ada yang mau ditanyakan atau bagaimana begitu. Iya, sebenarnya orang luar biasa menurut saya. Cuma saya jiwa juga kalau pada saat ini bikin. Suruh nih kita tahu Ya kan kayak di sini dulu ada itu 2 kali kayak teman sejawat itu sebagai siswa, kita sebagai guru. Kemudian kan modelnya itu kebanyakan bercanda, jadi ada kayak ceritanya ini ada siswa yang kayak nakal, tidak mau mendengar tuh jadi jadi kan kebetulan di olahraga memang kebanyakan bercandanya jadi kadang ya itu saja yang sempat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan. Mana kayak videonya? Ada videonya.